Allah Ta'ala al-haqqu min rabbikum. Artinya bermula kebenaran itu datangnya dari Tuhan kamu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kita yakini Bapak, bahwa semua kebenaran itu pasti datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman syaa falyu'min, maka siapa-siapa yang Allah kehendaki falyu'min, maka dia beriman. Wa man syaa, dan siapa-siapa yang kehendaki falyakfur, maka hendaklah dia kufur. Silakan pilih. Allah kasih kebebasan, hak untuk memilih. Ya, mau beriman silakan, mau kufur silakan. Tapi kebenaran itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena manusia udah diberikan akal pikiran, kemudian diutus Nabi, diturunkan Al-Quran, nah sehingga kita disuruh berpikir. Mau beriman silahkan, mau kufur juga silahkan. Ya, tapi segala apa yang dilakukan resiko ditanggung sendiri, itu begitu. Ya, ini yang dimaksud al-haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Jadi ini istilahnya tahdidun lahum, ancaman buat mereka. Silakan. Ya, kita hidup di dunia, mau beriman silakan, mau kufur silakan. Ini ancaman, hati-hati. Ya, nanti semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya dengan akal pikiran yang Allah sudah berikan kepada manusia, kemudian Allah utus Nabi, Allah berikan juga Al-Quran, di situ kita disuruh berpikir, cari yang benar. Otomatis ya harus beriman kepada Allah, karena sumber kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita harus beriman, mengikuti semua aturan-aturan, perintah-perintah, dan menjauhkan segala larangan-larangan. Ya, nah itu namanya al-haqqu min rabbikum. Inna a'tadna lizzalimina naron ahata bihim suradikuha. Sesungguhnya kami telah menyediakan kepada orang-orang yang zalim, artinya zalim ail kafirin. Kami udah siapkan, kami udah tempatkan ya kepada orang-orang yang zalim, kepada orang-orang yang kafir. Apa? Naro, api neraka. Tuh Allah kasih tahu begitu. Ya, silakan mau beriman, silakan mau kufur, terserah. Ya, manusia dikasih akal. Hidup ini pilihan. Gitu ya Bapak. Ya, hidup ini pilihan. Kita disuruh milih, mau jalan yang baik apa mau jalan yang tidak benar, mau beriman apa mau kufur, silakan. Tapi setelah itu Allah bilang, sungguh kami udah menyiapkan untuk orang-orang yang kafir naron, api neraka. Ya, makanya yang kufur, ya, walaupun kata Allah ya mau kafir silakan, mau beriman silakan, tapi ditambahin di ayat, sungguh kami udah menyiapkan api neraka buat orang-orang yang kufur, yang tidak percaya, ya, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, api neraka itu digambarkan bagaimana? Ahata bihim suradikuha. Itu api nanti akan mengepung mereka dan bergejolak. Tuh, jadi api neraka akan mengepung orang-orang kafir, dan api itu akan berkobar-kobar. Bergejolak itu artinya berkobar-kobar. Tuh, api di dunia aja udah panas banget, begini api di neraka. Kan itu kalau kita baca sejarahnya, api yang ada di dunia udah dicuci berulang-ulang tuh Bapak Saudara. Jadi udah tinggal ya berapa persennya dari api neraka. Tapi api di dunia ini tetap aja panas.
Ya Bapak ya, ya panas. Jangankan apinya, ya itu orang kalau ngerokok tuh, ya kan itu cuma sedikit kena aja ke kulit kita. Gimana kira-kira? Ya masih sakit juga terasa ya, masih terasa. Ya terkejut dia, aduh kena puntung rokok kulitnya. Ya bekas orang merokok tuh masih ada bekas-bekas apinya terkena ya di kulitnya, kita masih kaget, sakit ya tubuh gitu. Apalagi yaitu api neraka. Tuh api neraka itu masya Allah panas banget itu Bapak Saudara. Ya bergejolak dia. Ya itu Allah gambarkan ahata bihim suradikuha. Jadi api itu mengepung mereka, bergejolak, panas, berkobar-kobar, ma'ahata biha, segala sesuatu yang mengepungnya dengan api tadi. Ya, jadi orang-orang yang dimasukkan ke dalam api neraka nanti akan dikepung, dia nggak bisa kemana-mana. Ya, dikepung dengan api neraka yang bergejolak, berkobar-kobar. Wa iyastaghisu, kalau seandainya mereka minta pertolongan ya dengan cara minta minum, ya seandainya sekarang dia minta tolong nih minum, aus kan di api neraka itu masya Allah panas ya, sekarang mereka minta minum, yughasu, mereka akan dikasih air minum tapi bimain, dengan air kalmuhli, seperti air yang sudah mendidih. Tuh, jadi ketika di api neraka panas dia, kehausan dia, minta tolong, ya Allah, ya kasih saya air, haus, dikasih air, tapi airnya kalmuhli, air yang sudah mendidih. Minum, makin apa? Makin terasa siksaannya. Tuh, jadi orang yang namanya di neraka nggak akan diringankan. Cuma Abu Lahab doang yang dalam satu riwayat diringankan. Ya, dia setiap hari diazab, tapi kalau malam Senin ya itu diringankan. Khuffifal azab diringankan kepada Abu Lahab. Kenapa? Karena di malam Senin, hari Senin ya itu ya Abu Lahab serasa gembira karena mendengar berita ya saudaranya yaitu istri daripada Abdullah, Aminah, melahirkan seorang bayi laki-laki yang namanya Muhammad. Abu Lahab senang banget. Akhirnya tuh Suwaibatul Aslamiyah yang menginformasikan sebagai budaknya langsung dihadiahkan, merdeka kamu. Begitu. Dimerdekakan Suwaibatul Aslamiyah. Kenapa dimerdekakan? Karena dia yang pertama kali memberikan kabar tentang yaitu saudaranya Aminah, istri daripada yaitu saudaranya yang bernama Abdullah. Sebab Abdullah sama Abu Lahab itu saudara. Ya, jadi senang dia. Waduh, Aminah udah melahirkan, saya punya ponakan sekarang. Siapa ponakannya? Seorang bayi laki-laki namanya Muhammad. Langsung Suwaibatul Aslamiyah dimerdekakan. Ya, itu begitu. Akhirnya setiap hari Senin itu Abu Lahab diringankan azabnya. Ya, diringankan tuh. Dalam satu riwayat Bapak Saudara, ya dia ngisep jari-jari nih, jari-jari tangannya. Kalau diisep keluar air segar. Ya, enggak lagi air yang mendidih ya yang diminum, tapi air segar. Itu setiap Senin ya air segar diminum. Tapi udah hari Senin ya biasa dibakar lagi. Ya, dapat azab yang sangat berat. Nah, seperti itu. Ya, jadi inilah ya Allah kasih keringanan buat Abu Lahab. Ya, padahal udah bilang ya tabat yada Abi Lahab. Udah jelas-jelas dia ya masuk api neraka. Dengan nas Al-Qur'an yang kita sering baca itu. Ya, tapi bisa diringankan.
Kalau yang lain orang kafir di neraka nggak ada yang diringankan azabnya. Ya mereka udah minta tolong, aus pengen minta minum, ternyata dikasih air minum, tapi air minumnya yang sudah mendidih. Tuh di sini dijelaskan sama Imam Jalaluddin, ka'akriz zait, seperti bergojolaknya minyak kalau dipanaskan. Minyak goreng kalau udah dipanaskan bagaimana kira-kira? Ya, tersentuh percikannya aja kulit kita bagaimana? Terkupas. Bagaimana kalau digoreng? Ya Allah, itu sekarang airnya diminum. Ya, diminta, ya haus, ya minta minum. Penduduk neraka dikasih, tapi air minumnya yang sudah mendidih seperti minyak, ya sudah dididihkan. Ya Allah, itulah siksaan yang Allah berikan kepada orang-orang kafir. Yaswil wujuh. Apa artinya yaswil wujuh? Akan menghancurkan itu mukanya, akan menghancurkan tubuhnya, badannya. Wujuh asalnya muka. Jadi bukan hanya mukanya aja, semuanya akan hancur. Ya, seperti minyak yang ya, dipanaskan, tersentuh. Jangankan kita minum, ya tersentuh aja itu udah masya Allah hancur kulit kita. Ini sekarang diminum, ya masya Allah, itu siksaan orang-orang kafir seperti itu. Jadi akan menghancurkan wajahnya, badannya, tubuhnya, min harrihi, disebabkan karena panasnya. Iza qaruba ilaiha, apabila mendekat kepadanya. Mendekat aja kita udah kagak berani karena panasnya, apalagi sampai diminum. Bi'sas syarabu, sejelek-jelek minuman, huwa, yaitu ya minuman ya al-muhli, ya itu yaswil wujuh. Itu yang paling jelek minuman tuh minuman orang-orang yang di dalam neraka. Ya, itu ngeri kita. Wasaat, dan sejelek-jelek ain naru murtafaqo. Jadi api neraka itu sejelek-jelek tempat istirahat. Jadi artinya manusia nanti udah ditempatkan tempatnya. Ya, tempat yang terakhirnya di mana? Ada yang di surga, ada yang di neraka. Kalau di neraka itu tempat istirahat yang paling tidak enak. Itu yang dimaksud wasaat murtafaqo. Jadi neraka itu ada tempat yang paling tidak enak. Ya, karena nanti manusia kalau udah masuk neraka ya udah selama-lamanya. Kalau dia masuk surga ya udah selama-lamanya. Makanya cuma ada dua. Ya, tempat itu ada surga, ada neraka. Nah, kalau surga tempat peristirahatan yang paling bagus. Kalau neraka tempat peristirahatan yang paling jelek. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini yang diceritakan wasaat murtafaqo. Jadi murtafaqo itu tamyizun. I'rabnya jadi tamyiz. Mankulun, yang diambil anil fa'ili, dari fa'il. Jadi tamyiz mankul anil fa'il istilahnya. Ai artinya qabuha murtafiquha. Jadi tempat peristirahatan yang paling jelek itulah neraka. Wa huwa muqabilun, itu lawan liqaulihi al-atifil jannah. Kalau surga wa hasunat murtafaqo. Jadi ada saat murtafaqo, ada wa hasunat murtafaqo. Tuh ada dua. Nah, kalau neraka tempat peristirahat yang paling enggak enak, paling jelek. Kalau surga tempat peristirahatan yang paling enak. Nah, makanya tinggal pilih, kata Allah manusia itu. Ya, mau saat murtafaqo apa mau hasunat murtafaqo. Ya, nah makanya kita minta kepada Allah supaya kita ditempatkan di tempat yang paling enak. Makanya selalu berdoa, Allahumma inna nas'uka ridoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Mohon ya ridho Allah,
Kalau udah dapat ridho Allah tuh, masya Allah enak udah. Ya ridho Allah dulu baru surga. Jadi ridhonya dulu kita minta Allahumma inna nas'aluka ridhoka. Tuh kalau udah dapat ridho Allah, udah enak. Ya, bukan surga dulu kita minta tapi ridho Allah. Nah kemudian wa na'udzu min sakhatika, kita berlindung kepada murkanya Allah. Yang penting jangan dimurkain sama Allah. Nah baru diperkuat dengan neraka. Nah ini doa yang selalu kita baca ya. Bahkan kita kalau habis sholat aja baca Allahumma ajirna minan nar. Ada yang baca Allahumma ajirni minan nar. Itu yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Kalau kita baca Allahumma ajirni minan nar kita sendirian. Kalau kita lagi rame-rame bacanya Allahumma ajirna minan nar. Apa artinya Allahumma ajirna minan nar? Ya Allah, selamatkanlah kami dari neraka. Tuh, jadi kita minta diselamatin dari neraka. Walaupun kita masih banyak dosa, banyak kekurangan-kekurangan kita, tapi kita minta supaya diselamatkan dari neraka. Tuh, nah itu makanya kita harus terus rajin ibadah, rajin ibadah. Ya, kalau ibadahnya udah rajin apa? Mudah-mudahan kita minta Allahumma ajirna minan nar. Jadi wahasunat murtafaqo wa illa fabi ayyirtifakin finari, maka ya tempat peristirahatan apalagi yang paling jelek dalam api neraka, enggak ada lagi. Ya, itulah tempat-tempat yang paling gak enak di neraka. Innalladzina amanu wa amilus solihati inna lanudi'u ajroman ahsana amala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal solih, inna sesungguh kami lanudi'u tidak akan menyia-nyiakan ajroman ahsana amala kepada orang yang melakukan amal-amal kebaikan. Jadi Allah tidak akan menyia-nyiakan, pasti diberikan ganjaran yang besar buat orang-orang yang senantiasa melaksanakan amal-amal kebaikan. Jadi ingat itu, ya orang-orang beriman dan orang yang soleh, ya kata Allah kami tidak akan menyia-nyiakan ganjaran pahala buat orang yang melakukan amal-amal kebaikan. Ya in khairan fa khairun. Tuh, bahkan wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Tuh, jadi kebaikan yang kita lakukan tuh Bapak Saudara, walaupun kagak banyak sedikit pun itu akan Allah balas dan nanti kamu bisa lihat. Dan hati-hati, perbuatan-perbuatan jelek, dosa walaupun kecil tetap itu nanti akan diperlihatkan oleh Allah, sehingga kita dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al jumlatu bermula jumlah khabar inna, ya innal ladzina. Tuh, jadi innal ladzina amanu wa amilus solihati jumlahnya inna lanudu ajran man ahsan amala, itu jadi khabar inna. Jadi ini yang dimaksud jumlahnya jadi khabar inna. Ya innal ladzina wa fiha, dan di dalam jumlah ini ada iqamatuz zahir maqamal mudmar. Jadi zohir menempati posisi ya domir. Wal maknanya ajruhum ainusibuhum bima tadammanahu, kami berikan ganjaran pahala buat mereka ya dengan apa yang udah disimpannya. Ulaika lahum jannatu adnin, nah mereka itu nanti akan mendapatkan sorga. Nah di antara sorganya ada namanya sorga Aden. Ya sorga Aden itu ai iqamah, tempat dia menetap di situ. Jadi macam-macam nama sorga banyak itu. Nah di sini dijelaskan ada namanya sorga Aden. Tajri, di dalam sorga itu akan mengalir min tahtihimul anharu, yang mengalir yaitu sungai-sungai
yang ada di bawah mereka. Yuhallawna fiha min asawira, ya mereka dihiasi di dalamnya dari apa, asawir, gelas-gelas, ya, atau asawir, gelang-gelang, ya. Jadi kila min zaidah, ya, jadi di dalam surga itu banyak perhiasan-perhiasan, sarana-sarana prasarana yang bagus-bagus. Di antaranya ada asawir, ya, ada gelang-gelang hias gitu yang cakep, ya, itu begitu. Kila minnya zaidatun. Itu tadi ada kata-kata yuhallawna fiha min asawira. Ada yang bilang minnya zaidah, sebagai tambahan saja. Wakila li tab'id, ada yang bilang lagi minnya huruf jar, maknanya tab'id, sebagian, ya. Jadi dihiasi di dalam surga dengan sebagian apa? Ada gelang-gelang yang terbuat dari emas, ya, itu namanya tab'id. Wahai jam'u usyurah ka ahmarah, jam'u siwar, ya, min zahabin. Jadi gelang-gelang itu terbuat dari emas. Wayal basuna siyaba, kemudian mereka juga menggunakan pakaian khudran yang hijau, ya, min sundusin, dari sundus, yaitu dari sutra sundus. Jadi nanti Pak, penduduk-penduduk surga itu dikasih pakaiannya ada yang hijau, ya, tapi terbuatnya dari apa? Dari sutra sundus. Jadi sutra kan macam-macam. Makanya kenapa di dunia kita sebagai orang laki tidak dibolehkan, ya, memakai pakaian yang terbuat dari sutra. Karena pakaian yang terbuat dari sutra itu nanti sebagai pakaian penduduk-penduduk surga. Jadi saat ini jangan dulu udah pakai. Nanti makainya di mana? Di surga. Kalau udah pakai di sini, nanti di sana nggak dipakai lagi. Ya berarti nggak masuk surga. Tuh begitu. Makanya jangan. Ya sabar aja dulu. Sama khomar. Khomar itu minuman yang enak katanya. Di dunia mah haram. Makanya jangan minum dulu. Kenapa? Sebab nanti di surga Allah akan kasih. Jadi kalau mau minum khomar nanti di surga aja. Ya, di sini nahan dulu dah. Jangan minum. Nah, begitu juga emas. Misalnya gelas, ya, wadah-wadah. Itu di dunia nggak boleh, ya, kita buat dari emas walaupun duit kita banyak, ya, nggak boleh. Kenapa? Karena wadah-wadah itu nanti akan dipergunakan buat penduduk-penduduk yang ada di dalam surga. Jadi kita disuruh bersabar dulu, bersabar. Nah kalau kita sabar, kita taat pada aturan-aturan Allah, ya, mudah-mudahan nanti dimasukkan ke dalam surga. Baru dia akan merasakan bagaimana indahnya surga, sarana dan prasarana yang sudah Allah siapkan buat mereka. Tuh begitu. Jadi mereka memakai pakaian, ya, dari sutra sundus, ya, warnanya ada yang khudar. Khudar itu hijau, ya, memang hijau ini sunnah, ya, jadi Nabi itu suka dengan warna hijau sehingga menunjukkan kesuburan. Kalau hijau itu kan menumbuhkan kesuburan. Makanya Nabi Allah Khidir dipanggilnya. Khidir namanya Balya bin Malkan, tapi lakobnya Khidir. Sebab setiap, ya, tempat di mana saja kalau dikunjungin sama Nabi Khidir, maka tempat tersebut akan berubah menjadi berkah, hijau, subur. Tuh, dari kata-kata Khidir, nah, itu khidar, ya, artinya hijau, menunjukkan, ya, keberkahan dan kesuburan. Ya, itu begitu ya Bapak Saudara. Ya, jadi nanti pakaiannya pakaian yang terbuat dari sutra, warnanya hijau. Jadi min sundusin wa istabrokin, ya, jadi sundus marokok, ya, minat dibaj itu termasuk sutra yang halus, benar, ya, sutranya halus.
Wa istabrak juga sama, ma ghalaza minhu, sutra tapi agak kasar. Ya, itu namanya ada istabrak, ada sundus. Wa fi ayatir rahmani batainuha min istabrakin. Di dalam ayat Ar-Rahman ceritakan dia punya permadani yang terbuat dari sutra istabrak. Muttaqiina fi alal araik, kemudian mereka bersandar di dalamnya alal araik, yaitu di araik jamu arikah. Apa artinya araik? Ya, semacam tempat tidur gitu. Ya, bipang. Kalau pada sekarang spring bed, sarir artinya, fil hajalah. Ya, jadi dalam kamar-kamar itu ada ya tempat-tempat tidur yang sudah disiapkan sama Allah. Wa hiya baitun yuzainu bisyab. Ada kamar yang dihiasi dengan pakaian-pakaian yang indah. Wasutur lil arus, dan juga semacam penutup seperti orang ya dalam kondisi lagi jadi pengantin baru. Tuh, kamar kalau pengantin baru ya kira-kira dihias enggak? Dihias ya. Kalau dulu ya orang-orang tua kita tuh ya kalau saat anaknya lagi ya dinikahkan itu kamarnya dihias rapi. Cakep bener. Nah begitu. Ya di sorga begitu. Ya, jadi indah sekali. Ya, jadi dihiasi. Makanya istilahnya ada kamar pengantin dulu. Bahkan kalau orang-orang tua kita bukan kamar, apa namanya? Pangkeng. Kalau orang Betawi pangkeng kenal ya? Iya, pangkeng, kamar. Orang sekarang pangkeng kagak kenal. Iya, itu pangkeng. Iya. Nah itu kamar pengantin. Dibuat seindah mungkin, cakep. Nah itulah sorga begitu nanti. Ya, jadi pakaiannya indah, kamar-kamarnya pun indah. Ya, jadi ada tempat-tempat tidur di situ dihiasi dengan pakaian, dengan ya berbagai macam sarana dan prasarana, sehingga Allah bilang ni'mas sawabu wa hasunat murtafaqo, sebaik-baik ganjaran pahala jazaul al-jannah, wa hasunat dan sebaik-baik murtafaqo, itu tempat istirahat, itu surga begitu. Nah nanti baru wadrib dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi